Gokil. Terlalu banyak indomie hingga ususmu buntu menjalar ke otak dan yang kau hasilkan pun tak bermutu. Anjay. Besar di nama namun karyamu kecil bagaikan kutu. Maaf jikalau hanya parasit, silakan pergi aku tak butuh. Lupa daratan nanti jatuh, sakit jalanan semua tahu. Bukan anjing fokusmu menjilat, opsi pancing kita sudah lihat. Duitmu asli temanmu palsu, kau minum asli payudara asu. Bilang nomor satu tapi nya benalu asal kontak. Ini dalam benakku men, ini dalam benakku. Berasa hebat si paling profit, silakan Gokil. sudah berulang kali. Ini bukan soal money, sudah berulang kali. Aduh, website tablet horny. Silakan pelajari ini materi. Hobi minum tapi kurang fokus, salah engkau minum jadinya hangus. Pemantik Anjay. luka bakar meninggalkan borokan. Ku baru tahu engkau lebih cocok untuk jadi rapper yang gunakan popok. Takkan berubah, karena bukan bunglon. Sekitar rasa serupa, tidak berwarna karena kopi hanya satu cita yang paling ku suka. Semua sudah tahu itulah bunglon. Berguling tak gemas, karena bukan bayi. Diguling enak dikemas karena kamu serupa babi. Ini marah tapi tak kokoh, kurang fondasi akan roboh. Ku sudah tahu kau bodoh, lepas mikrofon dan ulang loco. Yang kau anggap offline namun bagiku hanyalah fiksi. Bodohmu akut meskipun sering kali ku beri kisi. Kau bilang amunisi, tapi nyatanya itu sungguh tak berisi. Menikmati kamar kamu korek disi sebab malu bila banyak koreksi. Meski bukan intro rimamu komedi. Tweetmu asli temanmu palsu, kau minum asli payudara asu. Bilang nomor satu tapi nya benalu asal kau tahu. Ini dalam benakku men, ini dalam benakku. Gokil. Tahu duit lu dalam Asal lu tahu duit lu dalam circle gue. Gokil. This is air fucking di anarki. Udah mulai nih, Ter? Udah nih. Gue Gokil. kira cuma nyetel-nyetel doang. Gokil. Ini Bagus lagu apaan ini, yang jorok sekali ya. Tapi bagus gak? Keras. Rapper banget ya. Iya, jadi gue pakai musiknya tuh drill. Drill. Iya, lagi musim juga soalnya drill-drillan. Oke, kelas. Jadi gue intro dulu lah ya. Iya, boleh. Halo teman-teman Norkid semuanya, gimana kabarnya? Gokil teman-teman, udah pada balik ke Jakarta, apa masih di kampung? Mudah-mudahan tetap sehat lah intinya lah ya. Gue nggak bosan-bosan buat teman-teman semuanya yang lagi aman-aman aja nih, jangan lupa bersyukur. Dan yang lagi kena musibah, tetap semangat. Terus gue doain cepet selesai semua musibah kalian. Amin. Ya kan. Nah, kesempatan kali ini teman-teman mengutarakan apapun ya, bebas. Gue seneng banget nih, akhirnya kedatangan musisi. Bermain dengan rima, anjay. Jadi gue aja udah ngikutin stylenya nih kan. Untung gue masih punya nih celana gede-gede ya. Celana kegedean, jaket bomber. Kebetulan warnanya sama ya kan. Matching Udah. ambil. Aduh, gokil. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, Per, sehat terus gue. Ini RB Anarki, gokil. Teman-teman semuanya, kita bakal banyak ngobrol tentang rap nih. Kita akan ngobrol sama salah satu rapper dari utara, Jakarta Utara, Tanjung Priok. Gokil. Dan yang spesial apa? Dia ini masih muda banget gitu loh. Walaupun kelihatan agak brengsek. Toko. Apa nih? Kalau di sini tak kenal maka Tak sayang. tuntuang. Tak tuntuang. Jadi lau harus kenalan dulu dong. Tapi biasanya kenalan narasumber sebelumnya tuh biasa. Karena lu rapper, coba sedikit ada rimanya gitu ya kan. Akulah rapper dari utara Jakarta. Lirikku adalah caraku untuk berbahasa. Ku ceritakan semua yang pernah ku rasa. Tak pernah berhenti berlatih dan selalu ku asah. Anjay. Ngeri.
Kenalan lumayan ya. lumayan lah ya. Ya udah bisa gitu. Nah, Sehat ya? Sehat per. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sibuk gawe, gue masih gawe. Gawe ya? Ya cuma kan gawe gue kan Senin sampai Jumat. Nah di Sabtu Minggu ini biasanya gue selingin buat kayak bikin lagu-lagu lah. Di weekendnya berkarya ya? Nulis Jadi dari gitu. karena gue juga nanti bakal ngeluarin album sih. Album sih, mini album. Total ada 7 lagu. Tapi gue nggak mau langsung ke situ ya, terlalu cepat. Gue mau tahu dulu nih ya kan. Lalu rapper, Iya. Tiba-tiba rapper ya. tiba-tiba rapper. Iya kan dulu lu kenal gue kan belum rapper, totonya nongol-nongol udah rapper ya. Gue kenal lu dulu, ya lu tetap orang seni sih menurut gue kan. Jadi di beberapa segmen seni lu hadir gitu kan. Mungkin soal waktu aja rapper lu. Tapi sih gue perhatiin ya, gue stalking gitu kan di TikTok, di IG, bahkan di YouTube ada. Lalu karyanya jalan terus. Gue lihat tuh, aduh ini bener-bener komit sekali kayaknya di rapper gitu, istiqomah banget gitu. Nah, yang gue penasaran nih, awal mula nih, gue penasaran banget. Kok lu bisa terjun sih di dunia rapper? Apa gimana tuh awal mula lu kenal rapper tuh gimana? Jadi gue tuh kan pas dulu sempet pas gue lulus sekolah. Oke. Gue cabut ke Tangsel kan. Oke. Tangsel itu gue mulai main, ada aplikasi tuh. Binomo? Bukan anjir. Kayak radio virtual gitu, Per. Radio virtual, oke. Nah. Jelasin dulu radio virtual tuh model gimana? Jadi ada aplikasi, tapi ini tuh kayak biasanya kan kalau streamingan itu kan video kan ada mukanya nih. Oke. Kalau ini cuma suara, jadi makanya dibilang radio virtual. Nah dari situ gua ketemu 4 orang awalnya. Gue dulu belum nge-rap, cuma diajakin karena gue bisa. Sebelum gue nge-rap tuh gue suka bikin tulisan tuh gak, entah monolog, puisi, kayak gitu-gitu awalnya nggak nge-rap. Nah 3 orang ini emang udah rapper. Serem, jago bikin monolog gitu ya? Iya, tapi monolog yang gue bikin juga bukan yang cinta-cinta. Oh, kirain gue yang drama-drama. Kayak lebih kayak kritik sosial gitu, kayak pemerintahan gitu-gitu. Siap. Terus ketemu 4 orang itu di 3 orang. Oh, 4 3 orang dulu. sama gua. Oh, 3 orang. Iya. Plus lu jadi 4. Nah awalnya cuma berempat ini nih, tapi yang 3 itu udah nge-rap, gue belum. Oh, 3 orang ini tuh udah terjun duluan, udah kenal. Awal lagu gue tuh dulu bikin lagu namanya Spoon Anthem. Berempat. Oke, Spoon Anthem. Anthem artinya apa tuh? Ya karena emang nama aplikasinya itu. Oke. Tapi sekarang udah nggak ada aplikasinya. Udah nggak ada ya. Ya nih, salah satunya tuh ada Egyan. Kalau nama panggungnya tuh biasanya Renkarnegian, dia Egyan. bisa dibilang OG gue lah. Oji gua. Dia di Bogor. Oh, dia anak Bogor. Vandalis. Oji. Vandalis ini dia di Bekasi. Ih, Vandalis ngeri banget ya kan. Terus Tukang sama- coret-coret ya? Iya, cuma dia emang desainer sih. Oh, desainnya. designers, oke. Sama yang satunya Aka. AK47, dia Kalimantan, Pangkalan Bun. Gokil. Taruh deh. Lau Priuk, Bogor, Bekasi, Kalimantan. Ketemu di Aplikasi. Oh, bukan di Tangsel ya? Bukan, di Kirain gua aplikasi di ini. Jadi kita cuma virtualan aja sebelumnya. Oke. Sampai yang benar-benar ketemu. Nah, enggak, maksud gua lu berempat itu bisa ngeklik dalam momen apa? Ya awalnya emang random sih, kayak namanya aplikasi kayak gitu kan ketemunya kan banyak orang. Yes. Nah karena kayak gue ketemu misalnya nih, ketemu lu yang ternyata satu frekuensi gitu. Ya udah jadi kayak ajak-ajakan, kita kenapa nggak bikin grup aja nih kayak gini. Awalnya cuma grup WA doang. Spontanitas ya. Awalnya grup WA dan ternyata mereka bertiga udah rap. Tapi dia bertiga tuh saling kenal nggak? Nggak ada yang kenal. Ya kenal di situ semua. Jadi orang-orang baru ketemu cuma di virtual aja. Oke. Dan di situ udah ngomongin rap. Udah langsung bikin anthem kita. Anjay, berarti Jadi project bikin grup itu tuh karena langsung kita pengen ada bikin lagu anthem bertiga nih. Nah kebetulan beatnya itu kan karena Egyan yang mulai lebih lama, jadi lebih ngerti, kita kayak didirect sama dia juga lah gitu. Oke, berarti bisa dibilang rap menyatukan lu juga ya. Nah, selain membuat lu tertarik tuh si rap itu tersendiri menyatukan kalian berempat ya. Gokil anjir.
gue emang hobi kan dari dulu kan pindah-pindah ya, tahu sendiri lo ya, macem-macem. Nah, di rap ini juga gue sebenarnya kayak bisa dibilang konsisten. Soalnya paling lama gue nge-rap ini. Di antara hobi-hobi sebelum lu. Yang lain-lain udah Berarti bisa. sekarang rap bukan sekedar hobi dong. Kalau lu bisa Kalau sampai sekarang istiqomah. ya gue udah bisa, gue bilang dulu kan cuma sekedar aja tuh nge-rap. Yes. Tapi sekarang gue yang udah mulai serius gitu. Udah mulai serius. Iya, jadi yang benar. Kalau kata ABG udah menuju pelaminan. bisa. Iya. Oke. Jadi gue emang ya udah bener-bener kayak dulu cuma yang sekedar, sekarang udah mulai serius. Jadi walaupun gue masih kerja nih, Oke. mungkin kalau hobi-hobi gue yang lain tuh karena kayak minat gue lama-lama terkikis kurang, gue yang kerja juga sibuk, bisa jadi gue tinggalin. Tapi karena ini gue masih sibuk gawe pun di dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu cuma segitu aja, di 2 hari ini gue maksimalin buat Oke. bikin Nah, kayak entah itu lagu atau apa tuh. Yang membuat lu sampai kayak gitu apa, Ed? Maksudnya gini loh, lu kan dipertemukan di aplikasi virtual, lalu mereka udah rap duluan. Maksudnya apa yang membuat lu tuh ngeklik banget sama rap? Apakah dari si sosok 3 orang itunya, atau musiknya, atau cara mereka membuat apa circle-nya, apa bagaimana? Kalau gitu? rap, gue jujur aja ya, kalau gue nge-rap itu gue sebenarnya nggak berkomunitas gue. Oke. Kita ya cuma bikin grup-grup biasa aja, nggak yang komunitas atau sifatnya kayak label atau gimana. Jadi nggak ada keterikatan di grup itu. Oke, siap. Nah, yang bikin gue bisa nyaman di rap sampai sekarang itu ya, satu kayak apa yang gue bikin itu semua dari resah loh gue. Jadi benar-benar Oke, yang gue rasain. keresahan ya. Nah, itu yang bikin nagih tuh, kayak lu bikin liriknya aja nih, kalau lu udah bisa bikin liriknya aja tuh kayaknya nagih tau gak? Oke, ada kepuasan. Iya, berarti sampai lu bisa jadiin lagu, ya kan? Kayak gimana sih? Kayak rap itu lebih jujur gitu. Gua Rap itu lebih jujur, oke, masuk akal. kayak rasa jadi karya. Rasa jadi karya. Jadi kalau lu bikin yang benar-benar kayak apa yang lu rasain, jadi kayak begitu. Ini yang bikin nyandu banget nih pas lagu lu didengar orang, kayak ada beberapa teman gua, iya anjing kayak yang Relate sama kehidupannya. Kayak dia pernah ngerasain juga, padahal ini kisah gua, karena mungkin Oke. kan kisahnya sama gitu, karena gue juga bikinnya jujur, nggak yang gue buat-buat gitu. Masuk sih, masuk akal ya. Dan awal mula lu ngeliat keresahan orang lain berarti dong yang dijadikan lagu. Nah, iya. Atau lu punya keresahan dulu gitu. Dulu awal mula yang enggak sih, ngikut gitu. Karena gue juga bukan emang bidang gue bukan di rap ya. Oke. Gue awal nge-rap juga nggak dengerin lagu siapa-siapa. Gue cuma dengerin lagu 3 orang teman gue ini, Si Egi, Egian, Dalis, Vandalis sama Aka. Cuma yang lebih aktif dari 3 orang ini nih, kawan-kawan gue yang sering bikin lagu tuh Vandalis. Dan kebetulan dia tuh bikin lagunya itu tema-temanya kayak ngedis orang segala macam. Nah dulu sempet ke bawah-bawah tuh gue. Apalagi lalu dari Priok ya. Nah, iya, jadi kayak naluri lu berasa keras gitu ya kan. Aduh. Padahal mah nggak keras-keras amat, jadi berasa keras tuh gak. Berasa keras. Jadi kedoktrinnya sama Vandalis. Makanya lagu-lagu gue dulu tuh walaupun cuma sekedar ya, dulu kan gue belum punya alat rekaman segala macam kan. Cuma ya, namanya awal ya kan. Iya, cuma pakai speaker, gua nge-rap, udah direkam gitu. Jadi sistem todong aja udah. Siap. Itu aja, kayak gitu aja gua upload dulu. Bodo amat. Dan itu lu merasa puas, merasa kayak ada apa ya, kesenangan ya, sendiri bodo gitu amat. ya. Kualitasnya jelek, dulu gua nggak mikirin kualitas asli. Yang penting gue bisa didengar aja. Iya, kan. dan semangat itu yang membuat lu lama-lama berpikir untuk wah gue harus terus, wah gue harus memperbaiki, wah gue harus memperbagus terus gitu ya. Tapi kan udah mulai kesini nih. Nah jadi jujur aja kayak dulu tuh bikin lagu-lagunya kalau istilahnya di rap tuh yang kayak gitu-gitu kayak lu nunjukin, lu show up lah kayak Show lu up. berapa tajam sih di lirik gitu. Padahal mah belum tentu lu tajam gitu. Kayak lu ngaku paling cepet, padahal mah nggak cepet-cepet amat itu namanya Yeah. istilahnya bragging. Bragging ya. Dulu lagu gue mau bragging mulu sih. Ya gue juga gitu ya, maksudnya kalau gue di musikalitas gue cetek banget lah. Gue tuh orang penikmat banget lah di musik gitu. Nah salah satu nikmat gue yang paling gue nikmatin tuh di rap gitu loh. Karena menurut gue ya itu tadi, gue setuju sama lu, banyak keresahan yang dibuat lagu oleh temen-temen seniman itu kan, rapper-rapper itu
yang relate sama kehidupan gue gitu. Terus ditambah beatnya tuh kayak asik tuh, jadi kayak dengerin satu keresahan plus solusi atau plus kritik apa segala macam diiringin satu beat yang bikin kita kayak aduh, jadi si lirik itu kayak udah ngegambar satu kejadian tapi sambil gini, itu asik banget anjir. Jadi gue itu bukan tertarik pertama itu bukan karena musiknya sebenarnya, nggak. Gue juga kan dulu kan gue bilang gue nggak dengerin nge-rap. Oke, gue awam banget di rap, nggak tahu sama sekali rap itu kayak gimana. Ya itu karena gue nyandunya itu karena pas dibikin liriknya, terus gue satuin sama beat, jadi kayak oh anjing lebih enak nih pakai beat gitu. Jadi nyandu gitu. Jadi musiknya itu kayak gue nih nggak berpatokan, makanya sampai sekarang nih kayak harus boom bap, apa old school, new school kayak gitu, trap. Oh itu tuh apa itu namanya, tipe musik tipe, ya? tipe beatnya. Tipe jadi rap beat itu ya? macem-macem. Oke. Jadi mungkin kalau orang-orang yang lebih kenal tuh kayak lebih kayak old school gitu, kayak boom bap. Oh dia ada, maksudnya ada kategori lagi ya si beat-beat itu ya? Beatnya banyak. Ya gue juga nggak begitu banyak tahu kalau beat-beatnya ini. Cuma yang biasa gue pakai tuh kayak boom bap, trap. Nah buat yang sekarang-sekarang kan lagi, gue juga lagi seneng drill-drillan gitu. Drill-drillan ya. Kayak ciri khasnya tuh drill tuh kayak ketukannya tuh kayak yang pindah-pindah gitu, tapi ada. Oke. Nah itu biasanya pop smoke yang pakai tuh. Asik. Apa namanya? Popcast. Pop smoke. Pop smoke. Gokil. Pop smoke. Pop smoke. Apa itu? Ada rapper juga. Oh, nama orang. Nah, kirain gue masih the Boleh ngerok, Per? Boleh, sikat aja. Biar lebih santai. Ini. Dan sekarang tadi deh. Lu mulai itu tahun berapa? Kalau mulainya itu ya berhubung gua kenal aplikasi itu ya kalau nggak salah itu 2016. 2016 15. Udah cukup lama ya, 6 tahun ya. Lu masuk dunia rap ya. Nah, cuma gue mulai serius itu 2 tahun terakhir ini. Mulai serius dalam hal apa? Mulai ngejalaninnya itu bener-bener. Kalau dulu ya cuma begitu aja gitu, sekadar di aplikasi nge-rap gitu doang. Kalau sekarang lebih kayak ngefokusin kayak gue punya target nih, setiap berapa bulan sekali gue ngeluarin single. Oke. Gue upload entah cuma di YouTube atau platform musik lain gitu kan. Jadi mulai serius gitu. Udah ada targetnya. Jadi kayak per berapa bulan gue harus keluarin single nih gitu biar orang bisa dengerin gue. Berarti lu per berapa bulan pun harus menggali keresahan dong. Ya. Baik dari diri lu atau kehidupan sekitar lu. Itu mau nggak mau dong. Ya, sebenarnya nggak usah terlalu digali, nggak usah terlalu dicari sih. Setiap orang pasti resah jadi tiap harinya tuh. Ya iya, maksud gua yang bisa dijadikan satu kisah. Nah, gitu loh. makanya kan dikasih jangka kayak berapa bulan. Kayak dalam 1 bulan aja gue bisa bikin 4 sampai 7 lagu. 4 sampai 7 lagu. Jadi buat 1 bulan itu udah ada simpanan. Jadi tinggal nanti upload gitu. Jadi nggak bakal habis lagunya. Keresahan apa ya yang paling apa ya? Paling lu resah lah dan dominan ya? Iya, yang dominan dan udah lu jadiin lagu. Kalau dulu kan gue bilang kan, dulu tuh lebih seneng kayak nge-bragging. Ternyata rap itu kan luas tuh. Yes. Karena dulu cuma dengerin 3 kawan gue ini, sekarang kan udah mulai dengerin banyak orang. Oke. Ternyata rap itu luas. Jadi gue mulai nyeritain kayak tentang kehidupan gue. Gue lebih seneng kayak nyeritain tentang kehidupan kayak struggle begitu. Ya nggak harus tentang lu juga ya, kadang-kadang sekitar lu gitu. Nah iya, tapi dominan sih tentang pribadi gue karena biar lebih kayak pribadi Dapet itu ya. lebih gampang ditulis karena gue sendiri yang ngejalanin, gue yang tahu gitu. Dan itu pun kadang-kadang berlaku juga ya untuk Orang lain ya. ya. Karena ya masalah kita sebenarnya yang nggak jauh-jauh gitu. Iya. Sama, Betul. cuma beda spesifikasinya tuh beda-beda. Gue sepakat sih itu. Kalau bicara persoalan, gue pemegang prinsip bahwasanya kita hidup hanya mengulang sih menurut gue. Semua persoalan itu sebenarnya dulu udah ada dan solusinya pun udah ada, caranya juga udah ada dan udah diabadikan juga, udah diajarkan juga gitu ya. Cuma kadang-kadang masa, tahun, situasi segala macam yang membedakan gitu kan. Sehingga kadang-kadang kalau kita nggak mau membaca ke belakang, kita akan ketinggalan. Padahal jauh ke belakang tuh udah ada gitu. Kayak misalnya nih contoh lirik gue kan, ibuku selalu menunggu kedatanganku pulang, tapi Oke. rasa hati jika ku pulang tak bawa uang. Ini biasanya kan Anjay. kayak kehidupan rantau gitu, pasti betul, ngerasain nih. betul. Semua yang perantau kayak dia mau balik tuh, anjir Ragu. kayak ragu karena gue balik nih nggak megang duit. Gak enakan Gak enak ya. sama nyokap, takutnya Iya. kayak gue ngerantau tuh ngapain aja gitu, kok balik-balik nggak bawa duit, jadi gitu. Padahal mah sebenarnya kita pengen pulang, jadi makanya kan
kayak ini masalah gue bisa jadi dialamin sama orang lain juga. Dan itu masalah umum jadinya gitu loh. Lu hanya mewakilkan lah ya ibaratnya ya kan. Itu udah masalah yang umum lah bagi teman-teman yang di rantau yang kebetulan rezekinya lagi ditahan aja ya kan. Keren sih, makanya gue juga respect sebenarnya sama anak rapper lu. Tapi gue mau nanya nih Ed. Rap ini kan apa ya? Gue nggak tahu ya bener apa salah. Gue juga cuma sekedar aja di rap, ngikutin biasa aja gitu. Gue bilang gue penikmat. Dia kan ke framing ya bahwasanya rap itu satu musik untuk satu alat lah ya kan, untuk Bisa, bisa menyuarakan sesuatu gitu kan. Itu lu setuju nggak ada framing kayak gitu? Setuju. Justru emang awalnya gue nge-rap juga emang buat kayak gitu, menyuarakan sesuatu. Makanya kan kayak gue pakai nama itu di rap kan kayak RB Anarki. Nah ya itu juga nggak mungkin dong gue pakai nama anarki tapi nggak ada artinya gitu ya kan. yes. Soalnya nih dari zaman gue SMP juga emang udah kedoktrin nih sampai STM. Apalagi kuliah juga sempat kuliah hukum kayak kedoktrin kayak tentang kiri gitu. Tentang kiri Ya, oke. jadi kayak idealisme bebas gitu. Kayak tentang pemerintahan segala macam gitu-gitu. Nah, ya sama lagu gue ini yang pertama itu kan ada 2 nih. Oke. Dua-duanya yang gue upload itu ada di YouTube gue itu tentang kritik pemerintahan. Jadi emang gue pakai buat menyuarakan itu apa yang gue rasain jadi sebagai rakyat gitu. Oke, mantap. Jadi Keren. ya bisa dibilang alat juga ini lagu. Ya. Dan itu aman gak ya kalau kayak gitu-gitu? Maksudnya ada nggak sih undang-undangnya gitu? Lu tahu nggak sih? nggak tahu gue. Apa memang ya udah itu hanya musik gitu kan? Bisa. Itu hanya satu lagu lah gitu ya kan? Ya kalau Terlepas dari isi kandungannya gitu kan? Lagian juga gitu. belum tentu didengar juga sama ini ya kan. belum tentu nyampe juga gitu. Bener. Berarti kalau misalnya nyampe terus gua dianggap lagu gua ujaran kebencian kan berarti gua sukses gitu. Ujaran kebencian lewat lagu ujaran kebencian. Jadi secara nggak langsung mah nggak distract pemerintah. Iya, maksud gue gitu. Ya nggak tau lah. Gue sih kalau ngebahas kayak gitu ya berat. Jadi total lagu yang ditulis berapa? Oh, kalau total yang ditulis gua udah nggak ngitungin, udah banyak soalnya. Jujur aja kalau lagu itu dari lagu yang udah fix sampai yang masih mentah-mentah kayak cuma materi-materi kasar yang belum gua rekam ulang serius gitu banyak sebenarnya. Mantap. Tadi lu belum jawab lagu yang dominan tuh apa yang keresahan lu banget? Iya, dia tentang Cuma yang- kehidupan. Enggak, maksudnya si lagunya apa gitu? Lagu apa yang udah lu tulis gitu? Oh, ada judulnya lah gitu. Ada judulnya tuh, ntar masuk di EP gua tuh judulnya live. Jadi kayak EP. iya EP itu mini album. Oke. Jadi ini tuh kayak ringkasan kehidupan gua dari 5 tahun terakhir sampai sekarang gua ringkas jadi satu lagu. Wah, enjoy. Ceritain yang bokap 5 tahun terakhir diringkas dalam satu lagu dengan durasi 3 menit lebih. 3 menit. Itu nyanyinya cepet banget pas itu ya? Enggak Karena lu ada. 5 tahun lu ringkas dalam 3 menit. Enggak gitu. Oh. Gitu. Ya, biasa aja anjing. Jadi gue nyeritain dari mulai kayak masa-masa kayak bokap mulai kerjaan turun Oke. sampai gak bisa gawe, sampai abang gua ketangkep, terus sampai gue yang ceritain gua di tempat orang gue ngerantau ya kan, yang tadi gue bilang gue mau Oke, balik tapi iya. nggak megang duit, sampai akhirnya kayak gue ngerasa tadinya nih jatuh nih, ternyata balik lagi yang nguatin gue itu ya teman-teman gue ceritain di situ. Jadi lu rangkum dalam satu cerita, lalu lu jadikan satu lagu. Iya, gue lebih senang kayak gitu, bikin lagu tuh tentang storytelling gitu. Oke, keren sih. Gue penasaran. Itu udah belum rilis? Belum. Tanggal berapa rilis? Oh, kalau EP gue masih sebenarnya materinya udah ada, cuma tinggal garap 2 lagu lagi sih. Oke. Jadi udah jadi 5 lagu. Itu judulnya apa? Boleh dibocorin nggak? Judul yang Tadi albumnya? yang enggak, yang 5 tahun lu. Oh, itu judulnya Live. Judulnya Life. Iya, kehidupan. Hidup ya. Hidup asli. Asli lah ya gitu ya. Itu beneran gue banget asli. Gue suka kadang kalau gue denger sendiri tuh gue Aduh. Lu cerita aja. Ini nggak kelihatan sih, kalau kelihatan bulu gue gua udah. kayak walau kan gue denger beberapa kali tuh, setiap gue denger tuh merinding itu. Di antara semua lagu itu yang paling bikin gue merinding.
Duh, itu biasanya bener-bener kayak per masalah itu lu pun kena banget ya. Misalkan masalah yang tadi salah satunya Karena bokap, tadi dari apa semua ini. lagu itu yang paling jujur. Jadi enggak yang dibohong kayak biasanya kan ada diseling-selingin. Kalau ini benar-benar kayak udah gue sejujur-jujurnya gue ceritain semua di situ. Jujur banget di lagu itu. Makanya gue bilang gue suka merinding kalau denger. Mantep anjay. Itu targetnya kapan itu? Jangan lama-lama. Sebulan 2 bulan lagi paling. Sebulan 2 bulan lagi. Berarti 3 bulan totalnya ya. Nah, dari sekarang nih. Mei ya mudah-mudahannya sebulan lah ya kan. Bisa kalau cepet bisa sebulan. Oke, mantap. Terus sekarang lagi apa nih? Proyekan apa nih? Ya tadi lagu yang Itu satu. Iya, yang gue kira lu belum mulai kan ternyata lu udah Oh mulai. iya, gue asli nih, gue mau nanya nih. Ini liriknya nih kalau menurut gue ya dalam kacamata gue nih, ini kayak nyindir seseorang ya. Ya. Soalnya gini loh nih jelas banget nih ya kan. Alhamdulillah. Besar di nama, namun karyamu kecil bagaikan kutu. Aduh, maaf jikalau hanya parasit, silakan pergi, aku tidak butuh. Ini udah jelas nih di lirik awal-awal aja, lu udah ngasih apa ya kode ini buat orang loh. Wordplay-nya juga gila banget ini anjir. Mau wordplay akan kuberi, silakan pelajari ini materi itu. Aduh. Dengan lu tulis silakan pelajari ini materi, menurut gua orang langsung terangsang anjir untuk menebak siapa gitu. Ya dia sih emang ini gua bikin ya resah gua sama orang kan gue bilang kan tadi gue bilang Iya. lagu gua kan dari keresahan tuh. Betul. Jadi gua terlalu sebel sama ini orang makanya gue bikinin lagu tapi yang enggak walaupun nggak gua sebut di situ kayaknya dia tahu sih ini anjing gua nih bangsat gue lagi bikin. Biasanya kalau kayak gitu tuh hubungannya dekat gak sih? Apa pernah dekat terus jadi jauh? Apa memang lu gak kenal dulu nih? Pernah dekat jadi jauh. Oh, yang untuk lagu ini kasusnya pernah dekat tapi sekarang udah jauh gitu. Tapi kalau yang sorry nih, yang dis nggak saling kenal itu biasanya tuh sama kasusnya resah juga ya. Iyalah karena ya bisa jadi karena lu benci sama dia, lu sebel sama dia. Bukan nyari sensasi dari dia atau pansos gitu ya. Ada juga sih yang kayak gitu, tapi ya biasanya emang beneran sebel. Jujur lah ya. Iya. Beneran sebel ini, gitu. ini beneran sebel ini. Busukmu tangan berubah karena kau bukan bunglon anjay. Ngeri. Di sini nih sadis banget anjir nih. Mana ya tadi? Oh ini nih. Berasa hebat si paling profit. Silakan embat itu gelar prosit. Aduh, sudah berulang kali ini bukan soal money. Aduh, sudah beruang tapi wordplay tak buat horny. Ini korek terus anjing. Demi apapun nih kalau orang nggak denger ya langsung kayak "Ih, anjing gua bales lu ya." Ya nggak apa-apa, gue balas aja ntar gue balas lagi. Ini rame jadinya ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ini udah masuk kategori lagu diss ya. Udah ya? walaupun Nggak ada spesifikasi. nggak ada mention tapi ya seharusnya paham ya. Oh, di situ berarti nggak harus lu spesifikasi mention ke orangnya. Dengan kayak gini ya udah masuk kategori diss ya. Iya, ya nggak harus nyebutin nama sih. Oke, mantap sih, keren sih aja. Kan banyak kisi-kisi tentang orangnya. Yang penggambaran di lirik itu tentang siapa gitu. Lu di rap pernah itu ya? Apa dapat reject gitu? Apa lu pernah di diss? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Belum kali. Ya nggak apa-apa ditungguin. Tapi lu pengen di diss Nggak apa-apa buat pengalaman gue juga. buat pengalaman. Iya. Biasa Kalau nggak ada pengalaman juga kurang nanti kan. Seenggaknya buat nambah-nambahin jam terbang. Mumpung belum tenar-tenar amat ter. mumpung belum tenar-tenar banget, tapi gue liat di TikTok FYP mulu anjay. Alhamdulillah kalau itu mah. Iya. Berarti ya lumayan gitu. Lumayan Dia lah kan ya. banyak yang suka berarti. Dari tadi gue lupa nih kasih Apa? tahu. Lau priuknya di mana sih? Gua periuknya di Lagoa. Lagu apa lagu B? Lagoa B. Lagu B. Depan Bogasari lah situ. Pinggiran Priuk sih itu mah sebenarnya bukan Priuk-Priuk banget, perbatasan lah Priuk Cilincing. Priuk Cilincing ya. Ya. Soalnya dibilang Koja kejauhan gua dari Koja.
tetap sih, maksudnya udah masuk ke dalam Priuk lah. Iya. Walaupun ada kecamatan Tanjung Priuk tersendiri gitu kan. Kan emang di utara gitu kan. Perbatasan soalnya gua Setiap antara wilayah Cincin kan Priuk. pasti, lu tinggal di mana Priuk. Pasti ditanya Priuk mananya gitu. Padahal kalau aslinya Priuk ya ada kecamatan Tanjung Priuk gitu. Tempatnya ya di situ gitu. Seenggaknya gua nggak jauh dari terminal lah gitu. Tapi nggak memang berlaku. Pokoknya wilayah di utara ya kalau ditanya anak Priuk sah. Tinggal lu spesifikasi aja Priuknya mananya gitu. Lu Nggak harus gua nggak tinggal di kecamatan Tanjung Priuk berarti gua bukan anak Priuk, nggak gitu sih Iya. menurut gua ya konsepnya ya. Oh lu lah gua ya lah gua. daripada kita bilang lah gua belum tentu tahu, udah Priuk aja udah kita tahu gitu. itu kan fungsinya di situ juga salah satunya. Daripada lagu anjing mana bangsat, anjing nggak tahu. Nggak gitu anjir nanyanya. Kan nggak tahu anjing. Ya udah Priuk. Anak lagu banget di begini. Anjing. Apa namanya? Rambut Clickbait gua anjing habis ya. Clickbait. 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 Bukan, Apa sih? eksplisit. Eksplisit. Anjing babi, astagfirullah. Soalnya di utara itu anjing babi bangsat tuh nggak kasar anjing. Imbuhan, makanya kan tadi gue bilang Imbauan apa? Imbuhan. Imbuhan. Iya kayak lu mau makan nggak anjing? Udah kenyang nih. Tapi bangsat. kalau intonasi lu nggak bener, justru kayak ajakan ini. Lu Iya. makan anjing nggak? kayak isi, makanya balik lagi baca mimiknya sama notasinya kan, lu mau makan gak anjing ya kan, gue udah kenyang nih bangsat ya kan, sambil senyum. Kalau lu ngomongnya ngegas ya ditampal orang lu di sini ya kan. Kan nggak bisa enggak, makanya kan suka ada orang-orang luar tuh kayak sosok kasar gitu, tapi dia nggak bisa diterima di lingkungan. Kalau kita kan ngomong anjing bisa pakai senyum, Iya betul. ngomong bangsat juga tetap senyum kita mah. Itu bedanya ya, Iya. di Priuk ngomong Sama kasar sama di di luar. luar ngomong kasar tuh bedanya kayak gitu. Makanya kita nih, walaupun kita ngomong anjing di luar dari Priuk, tetap aja orang nggak bakal sakit hati. Soalnya kita Yes. ngomong pakai senyum. Betul. Lu mau makan Dan nggak bahkan anjing? kata-katanya tuh nggak penting-penting banget, ditambahin gitu. Kayak gimana sih dari kecil udah ngomongnya anjing? Ege, bego, ya Kan- itu sama tuh. Makanya Bukan gua gitu bilang, bego, bukan Anjing gitu. babi bangsat tuh nggak kasar di sini, cuma imbuhan. Ya kayak orang Jawa cu gitu ya kan, janco gitu kan. Padahal itu nggak kasar bagi mereka gitu kan. Itu kayak satu tanda kita tuh udah begini banget. Kita udah deket sekali. Iya iya, tapi lu juga nggak bisa anjing-anjingin orang baru kenal. Ya iyalah. Dan orang Priuk pun tahu itu anjay. Maksudnya dia Pukul. ketemu orang baru nih, nggak bisa langsung kayak apaan sih lu, anjing? Ntar gue ngerokok lagi per. Ya bebas lah. Gue mah tahu lu ngerokok mulu. Santai di sini. Santai. Oke, santai. Gue nggak bisa ngerokok dan gue nggak ngerokok. Karena ngerokok itu mahal. Mahal. Enggak anjing, enggak mahal anjing. Gue penasaran dong. Coba gue mau ngetes lu nih. Bener nggak sih lu rapper gitu kan? Gue mau apa ya? Kalau bikin challenge baca komen, tapi takutnya nanti itu lagi panas lagi. Gini deh, lu coba di Snore Kids deh. Gue kasih challenge di Snore Kids ya kan. Anjay, di Skit itu ini ya. channel YouTube. Orientasinya mau ngangkat anak utara. Segmennya kebanyakan ngobrol. Gue nggak bilang podcast karena kadang-kadang gue ngobrolnya nggak kayak gini tuh. Pokoknya gue nganggapnya udah ngobrol dah. Jadi Coba. Pakai beats gak? Ada beat gak? Beats aja. beat. Pakai beat dong biar kayak beneran. Nggak usah deh. Pakai lah biar asik. Coba lu pasti koleksi lu banyak anak rapper dengan beat apa aja yang santai apa yang ya. Set si banyak anjay. Aduh, ngeri. Freestyle dis nih ya namanya ya. Yo, this is RB Anarchy. Di sini masih bareng Ferry. Yo, kita ngerumpi sampai besok pagi. Yo, kita ngomongin yang nggak penting. Karena di sini bareng Ferry yang hostnya udah pasti sinting. Yo, kita santai meski tanpa giting. Yo, ini mulai bikin pala pusing. Anjay. Aku harus balikin kata-kata selanjutnya udah mulai nggak ada. Oke, tapi beatnya nggak berhenti. Aku masih bisa bikin freestyle sampai nagih. Yo, kalau kata Igor Sekoji,
Bisa sampai besok pagi. Gitu dong. Udah kentang anjay. Soalnya kalau ngedis gitu sensitif ya. Iya. Gue juga udah ngurang-ngurangin. Soalnya kan gue bilang kan sekarang lebih fokus kayak tentang kehidupan. Tapi menurut gue layak lah. Wow. Ya anjing freestyle nggak gampang banget. Iya, maksud gue gitu. Ini sih penilaian pribadi gue aja ya. Ketika gue ngeliat satu rapper tuh, gue perlu tahu cara dia ngedis orang. Karena disitulah menurut gue ya kelihatan kualitas orang itu. Tapi ini menurut gue. Beda hal orang menilai dengan beatnya, cara menulis liriknya atau segala macemnya gitu. Kalau gue, karena gue penikmat ya, gue cara ngelihat satu rapper itu kualitasnya oke apa enggak menurut gue dari cara mereka ngedis gitu. Soalnya gue emang kayak freestyle bisa walaupun nggak jago-jago amat, tapi freestyle gue tuh biasanya cuma kawan-kawan gue tuh kayak ya udah spontan aja, yang ada aja di sekitar, nggak yang saling serang gitu. Bukan spesialis serang, makanya kalau di battle rap mah putus kali gue mah. Tapi kalau bikin lagu mah enggak sih. Tapi spesialis ini ya. Kalau bikin lagu kan bisa lebih mikir, lebih gampang gitu ya. Jadi kalau di lagu mah gue tadi gini-gini loh, lu sadar gak sih ini? Gue orangnya tuh gampang hanyut anjir sama orang. Ketemu siapa ikut harus, ketemu rapper ikut harus. Ngobrolnya dari tadi gue gini-gini mulu kan. Iya sama. Ini kan kalau tadi kan nih, gue sekarang lebih jalan itu cuma bertiga kawan gue, bukan lagi yang dulu itu yang gue sebut. Oke, oh berarti lu sama 3 orang tadi udah enak apa memang udah membuka jalan masing-masing? Kan tadi dibilang kan kita kan nggak ngebatasin siapa aja mau berkembang. Oke, gitu. siap. Kayak udah punya jalannya sendiri-sendiri, tapi masih dekat semua, masih sering kontek-kontekan segala macem. Sekarang gue lebih sering itu sama Ironix sama Lil Oblix. Nah dia siapa, juga. Ironix. Iya. Gue tau tuh. Iya, adanya Iron Man. Ah, enggak anjing. Enggak, soalnya dia emang lagi naik-naiknya juga dia. Siapa Iron? Iya. Sama Lil Oblix juga baru. Lil Oblix. Iya, kawan-kawan gue. Nah, sekarang gue cuma jalan bertiga aja udah. Kok nggak berempat lagi sih? Cari satu lagi. Gue kan rapper gue. Enggak, lu cuma dombrang. Vertrol. Lu cuma dombrang. Double O. Gue rapper ngap. Anjay. Gue anak nyanyi cepet. Anak nyanyi cepet. Enggak anjing, nggak harus cepet nge-rap maksud. Ya gue kan rapper nyanyi cepet. Nggak bercanda ya temen-temen. Ntar gue disomasi lagi kayak. Nah, iya, gue juga mau ini sahabat buat Ironix sama Lil Oblix yang udah nemenin gue sampai sekarang. Salam North Kids buat Iron sama. Ya kalau lu tahu tuh, kalau lu dengerin ya, di setiap lagu-lagu gue tuh ada produser teksnya kan. Produser teks itu produser teks lagi. Produser teksnya itu Ironix semua. Anjay, berarti doi beat gue Ironix semua. Otaknya ya. Ya walaupun ya ada dari Egian juga, ada Perezio juga, tapi lebih banyak itu Ironix semua beat gue. Ironix anak utara juga pun? Enggak, dia dari Jakbar dia. Oh, dia anak Jakbar. Oke. Tetangga lah ya. Tetangga kita utara dia. Barat deket lah. Tetangga kita dia paling deket. Ironix Lilon. Lu utara, oh lu dari Tangsel kenal berarti? Apa beda lagi tuh? Sama, gua kenal di virtual itu. Ya anjay. Jadi dari 4 orang ini tuh jadi banyak. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Kuningan, ada yang dari Bandung. Kelasnya. Jadi beda-beda. Kalimantan yang tadi gue bilang tuh. Tapi lu tuh jenis apa ya? Kultur rap lu tuh apa sih? Kan yang gue tahu ya ada yang gombrang, sekarang ada yang model daster. Enggak anjing, itu kalau ada yang ketat biasa tuh kayak Wiz Khalifa, Sela gitu. Maksudnya fashion rap lu tuh, lu lebih suka yang kayak gimana gitu? Yang biasa aja anjing, yang penting keren. Oh berarti lu nggak harus gombrang, nggak harus flexing kayak mas-masan gitu, nggak. Ya gue seneng biasa aja gini, kayak Yahudi gitu, kayak pakai. Kayak Wiz Khalifa lah ya, berarti kayak gitu ya. Nggak, maksudnya umumnya ya kan dombrang, iya, pasti dulu. Kan dombrang. Kalau dulu emang banyak kan yang dombrang gitu, kayak sekarang mah ya bebas lah ya, berarti ya. Berarti ya, rap itu nggak membatasi fashion ya? Enggak. Bukan di situ patokan lu sebagai rapper ya? Atau orang tuh dilihat rappernya tuh bukan dari fashionnya ya? Enggak lah. Yang penting lu bisa bikin lagu, nge-rap ya udah lu rapper anjing.
Tapi Nggak menurut harus gua gombrang. cocok anjir kalau gombrang sambil nge-rap tuh sambil kayak apa sih disebutnya? Joget apa kalau rap itu? Ada nggak sih istilahnya? Nggak tahu gua. Gue Kayak- sebenarnya masih awam banget di rap tuh. Jadi kalau misalnya mau ditanyain tentang rap-rapnya itu, gue justru malah kurang lebih tahu. Soalnya emang gue juga dengerin lagu itu nggak banyak. Kayak gue tahu banyak rapper itu ya baru 2 tahun terakhir ini. Di Indo aja yang gue dengerin tuh paling cuma kayak Tuan 13, Joe Million, udah. Kayak Lu walaupun 6 banyak. tahun, 4 tahun lu ngapain aja anjir nggak Anjing, dengerin? 4 tahun itu gue dengerin cuma lagu 3 orang ini, kawan-kawan gue doang. Oke. Kalau lu mau tahu, gue itu nggak tahu Eminem tadinya. Gue taunya Eminem itu Serius aktor. lu? Asli, gue taunya Eminem itu aktor. Gue nonton filmnya itu Ekmal, kalau nggak salah judulnya ya. Ekmal. Gue taunya itu dia aktor. Baru pas gue kenal temen-temen gue, anjing Eminem rapper, ternyata ini lagu-lagu. Gue tahu lagu-lagunya, cuma gue nggak tahu ini Eminem anjing. Aku jadi ragu sama kereperan lu nih. Gue awam anjing. Ada lu rapper nggak tahu Eminem lu anjir. Taunya dia aktor. anjir. Justru malah gue taunya lebih tahu Joe Million duluan daripada Eminem itu rapper. Apa ya sebenarnya sah-sah aja sih ya. Soalnya gue nggak banyak dengar lagu orang. Lu maunya didengar doang berarti. Gue emang dari dulu kayak bukannya sombong sih, kayak gue main game. Bukannya sombong nih, gua mau Gua nih kata-kata kayak- itu tuh. Abis ini sombong lu nih Enggak, pasti. anjing. Coba ayo denger nih. Kayak gue main game ya. Oke. Gue seneng gua main game, tapi gue ya. gak seneng nonton orang main game. Iya. Gue seneng rap, tapi gue gak seneng dengerin lagu-lagu orang. Oke. Dari dulu tuh gue seneng ngelakuin, tapi gak seneng jadi penonton gitu. Iya. Gua paham. Ada orang-orang kayak gitu gue paham. Tapi gue gak setuju lu ngomong bukannya gue nggak Iya, sombong. bukannya gue mau sombong, soalnya emang gue gak dengerin lagu orang-orang, gue dengerin Tapi abis itu lu sombong gue aja. dengerin lagu paling kayak kawan-kawan gue gitu, karena yang emang kebetulan dia nge-share kan, jadi gue tahu nih gue Oke. kayak gitu. Soalnya emang banyak ya, sempat kayak gue ngedengerin lagu tuh random tuh, nggak ada yang nyangkut. Ya itu nyangkut cuma di Indo ini ya 2 orang ini doang, Tuan 13 sama Joe Million yang nyangkut banget di kuping gue sampai mau ngedengerin gitu. Oke, gue juga gitu sih. Gue di bola juga gitu ya. Gue main bola nih, suka gitu kan, rajin gitu. Tapi gue jarang nonton bola. Sama, gue Bahkan gue nama pemain aja nggak hafal. kayak kita kan dari dulu main futsal, main bola segala macam, tapi gue juga nggak pernah nonton bola nih. Kayak kebetulan nonton, terus seru baru gue nonton gitu. Tapi kalau emang niat buat nonton gitu, kayak nobar gimana-gimana, gue nggak pernah gue. Nggak pernah gue niatin buat nonton-nonton kayak gitu. Tapi ya lama-lama kita perlu lah sedikit banyak lah ya. Ya, nonton. kalau sekarang karena jadi gue bilang gue udah mulai serius, jadi kebutuhan. Mau nggak mau gue cari referensi Oke, mantap. buat memperkaya Ya bener lah. skill. Itu perlu lah, sedikit banyak perlu. Karena kan pelajaran berharga itu dari contoh gitu kan. AC-nya kurang dingin ya. Iya, anjing. Apa gara-gara lampunya keterangan? Oke, mantep. Nah, terakhir nih. Goals lu di rap tuh apa sih? Lu pengen gimana sih sama rap? Gak munafik ya. Gue emang awal nge-rap tuh upload aja udah seneng. Tapi Oke. ketika gue udah ikut-ikutan challenge, ternyata ada duitnya juga di rap. Oh, lu pernah? Pernah gue. Pernah juara juga? Pernah ikut Juara challenge-nya. Itu juara 1. Iya. Iya, kebetulan juara 1. Aduh. Ikut Hadiahnya challenge. gede dong. Lumayan lah. Ya nggak gede-gede banget, tapi cukup buat jajan. Cukup buat jajan setahun. Enggak anjing. Nah, jadi kayak ya nggak munafik, kalau misalnya nanti gue sukses di rap ya gue Amin. berani buat ninggalin kerjaan gue yang sekarang biar gue fokus di rap aja. Oke. Jadi Lu gua lu berarti mau ke industri rap ya? Iya, jadi gue pengen kayak apa yang gue lakuin udah gue seneng, terus gue bisa dibayar kan lumayan gitu. Iya. Yang Siapa nggak dibayar aja gue seneng nih sekarang. siapa sosok yang lu jadikan panutan tuh dalam hal ini? Joe Million. Joe Million. Dia udah komersial juga, industri udah kuat juga Wah berarti. keren dia, pokoknya gue seneng banget sama itu manusia. Joe Million. Tapi lu udah pernah ketemu Udah di mana? di Tangsel lagi tuh ada acara rap. Ketemu nonton apa ngobrol? Ketemu gue nonton dia yang ngobrol, nongkrong gue sama dia. Oke. Keren anjir, dia nggak dibayar tetap datang. Joe Million. Ya mudah-mudahan lah bisa collab nanti, gue doain. Doa gue manjur loh, kadang-kadang. Amin. Bener. Soalnya nggak tahu kenapa gitu. Amin. Ntar kalau gue udah mulai naik baru gue pede tuh ngajakin dia featuringan. Aduh, jadi orang pertama pengen lu ajak featuring ketika lu udah berhasil
di rap Kalau Jomilion. featuring biasa kan ya sesama kayak yang masih kayak modern Ya, kan udah banyak ya. Itu wajar lah kolaborasi lah ya. Anggapnya Kalau kolaborasi. orang-orang yang ini gue pengen banget sama Jomilion. Jomilion. Coba satu rapnya dia yang Ada. lu udah Chorusnya yang gue apa tuh? Tuli mendengarkan beat, tulis sendiri nasib. Jika ternyata ku kaya Tuhan, terima kasih. Ya. aduh. Dia Nyangkut panggilannya nyangkutin siapa? Bang Joms. Jomil. Jomil. Bang Jo. Keren Jomil. Bang Jomil, keren. Gak terasa nih udah jam berapa nih? Jam berapa? Udah jam 1:01. Oh, jam 11. Oke. Kayaknya obrolan kita sampai di sini ya. Gue sekali lagi thank you ya udah nyempatin waktu. Gue doain mudah-mudahan lo cepet meroket. Amin. Dan jangan gampang puas sama jangan males belajar karena rap itu butuh pembelajaran terus-menerus, continue. Anjir, seni itu gitu menurut gua. Kalau lu cuma kayak aku udah paham ini, aku udah tahu ini, terus ya udah yang penting gini-gini aja udah. Nggak mau terus improve segala macem, ya tinggalan gitu. Ya, untungnya alhamdulillah sih. Kayak gue nge-rap ini tuh nyandu anjing, bikin gue haus. Bikin gua haus. Iya, gue jadi pengen belajar mulu. Itu dia, karena dia saking luasnya ya, bukan hanya tentang lagu ya, banyak sisi sosial, sisi-sisi lainnya gitu. Itu sih, keren. Terus gue doain juga mini album lu tadi cepet keluar. Amin. Gue penasaran, gue denger apa alasan lu bikin itu aja tuh udah kayak, aduh, imajinasi gue tuh udah kayak, ini gila, ini tentang apa gitu. Apalagi lau anak utara, anak Priok, gue pasti support banget. Dan yang kayak gini nih teman-teman, gue pengen banyakin ngobrol gitu kan. Gue nggak memandang usianya, siapa dia. Pokoknya ketika anak utara ya, khusus anak utara dulu ya, mempunyai suatu apa ya, kisah perjalanan, pencapaian apa segala macam, gue tuh pengen banget ngobrol gitu. Tujuannya ya nggak lain untuk diri gue dan untuk teman-teman semua khususnya gitu kan, kita sharing gitu kan. Siapa tahu ya kan, dengan kita sharing dapatlah beberapa dagingnya gitu. Walaupun kadang-kadang ngobrol gue belum konsisten gitu, tempat kadang pindah ya, mohon maaf teman-teman, karena kan gue emang masih merintis gitu ya kan. Nggak apa-apa. Gue masih bener-bener dari nol gitu kan. Yang penting tetap konsisten terus jalan ya. Nah itu dia, Kayak gue nggak kerasa tuh udah berapa tahun. semangat gue tetap ada, makanya gue nggak peduli mau gue gonta-ganti tempat, mau gue kadang nggak jelas ngeditnya apa. Yang penting kalau menurut gue sih, gue masih bisa ngobrol sama anak-anak di utara, itu gue udah seneng banget gitu. Dan pokoknya thank you lah buat temen-temen yang sampai sekarang masih mau nonton. Jangan lupa, gue mau itu dong promoin lagu gue tanggal 6. Aku bersihin dulu. Lu motong gue sih, jadi gue bersihin. Gimana? Lu mau promo lagu? Iya, jadi jangan lupa dengerin lagu gue di semua platform musik kalian. Oke. Cari aja RB Anarki. Dan lagu ini tanggal 6 bakal keluar nih, tanggal 6 6 Mei ya? Mei ini. 6 Mei. Duitmu asli, temanmu palsu. Judulnya? Iya, Duitmu asli, asli, temanmu palsu. temanmu palsu. Buat teman yang palsu, lu harus tonton anjay, biar lu sadar lah, kira-kira gitu ya. Iya. Oke. Pokoknya thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Gue harap bijak ya nonton sama responnya. Yang positif ya diambil, yang negatif dibuang. Dan thank you buat RB Anarki. Oke, apa This is our fucking be Anarki. This is our fucking be Anarki. See you di episode selanjutnya. Push. Yoi.